Perkenalkan, nama saya Tanti Clarita Huta Barat dengan NIM 0320210091. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem imun pada manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem imun. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantai oleh sel, terutama berhubungan imunitas dengan penyakit, reaksi biologis hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain, seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang teraberasi menjadi tumor. Kemudian masuk ke dalam fungsi sistem imun. Yang pertama yaitu sebagai sistem pertahanan tubuh, yaitu memproteksi tubuh dari serangan patogen. Artinya tubuh akan senantiasa sehat dan bugar dan tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika kita memiliki sistem imun yang baik. Yang kedua, menjaga keadaan homeostatis tubuh. Sistem imun berguna untuk menjaga kita berada dalam homeostatis atau saat kondisi optimal dan seimbang dari internal fisik dan kimiawi yang ada dalam sistem tubuh, hingga kebutuhan tubuh dapat terpenuhi secara maksimal. Fungsi yang ketiga yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Fungsi sistem imunitas tubuh lainnya adalah memperbaiki jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, di mana sistem imun ini berperan penting dalam membuang sel-sel mati yang tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Kemudian dapat kita lihat bahwa ini adalah sistem imun. Ini dia, teman-teman, yang terdiri dari sumsum tulang belakang. Semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat asal sel darah merah, sel darah putih, atau termasuk limfosit dan makrofag, dan platele. Yang kedua, timus. Ini gambarnya, teman-teman, di mana glandula timus memproduksi dan mematurasi atau mematangkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus ini mensekresikan dua hormon, timopoetin dan timosin, yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Di dalam timus ini terdapat limfosit T sitotoksik, di mana limfosit yang berperan dalam imunitas yang diperantai sel. Sel T sitotoksik memonitor sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Saat sel T sitotoksik aktif, maka akan menghancurkan sel abnormal. Yang kedua, limfosit T helper. Limfosit yang dapat meninggalkan respon sistem imun normal. Ketika distimulasi oleh antigen, presenting sel seperti makrofag, T helper melepas faktor yang menstimulasi proliferasi. Kemudian limfosit B. Tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantai antibodi tumoral. Ketika distimulasi oleh antigen spesifik, limfosit dan akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Kemudian getah bening. Ini gambarnya, teman-teman. Getah bening berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik yang terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksilae, selangkangan, dan para aorta daerah. Kemudian nodus limfatikus, atau sering juga disebut limfonodi, terletak sepanjang sistem limfatik. Nodus limfatikus mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh.
di mana limfa bergerak melalui sinus sel fagosit menghilangkan benda asing. Pusat germinal merupakan produksi limfosit. Kemudian tonsil. Ini gambaran teman-teman. Tonsil adalah sekumpulan besar limfonodi yang terletak pada rongga mulut dan nasofaring. 3 kelompok tonsil adalah tonsil palatine, tonsil lingual, dan tonsil pharyngeal. Kemudian limpa. Kemudian limpa, ini di gambarnya teman-teman. Limpa mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit yang tua dan sebagai penyimpanan darah. Parenkim limpa terdiri dari 2 tipe jaringan, yaitu yang pertama pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Pulpa putih terdiri atas limfosit dan makrofag. Benda asing di dalam darah yang melalui pulpa putih dapat menstimulasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme sistem imun bekerja, di mana saat antigen atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita akan langsung mendeteksi benda asing tersebut dan segera mengaktifkan sistem pertahanan tubuh atau sering disebut dengan imun. Di mana sistem pertahanan tubuh ada 2 jenis, yaitu sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Yang pertama, saat pertahanan tubuh atau imun aktif, maka sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini yaitu yang merupakan sistem pertahanan tubuh bawaan yang sudah ada jauh sebelum timbul serangan dan serangannya bersifat universal atau menyerang semua dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini bekerja juga di permukaan tubuh dan juga bekerja di dalam sel. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh spesifik, di mana dia memiliki 2 aktor utama, yaitu sel B dan sel T. Sel B ini terutama bekerja pada cairan tubuh atau plasma dan intersital, sedangkan sel T terutama bekerja secara intraseluler. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip kerja sel B. Sel B ini akan berproliferasi dan membentuk klon, kemudian membentuk sel B memori yang berfungsi untuk mengikat jenis antigen atau musuh, sehingga pada serangan berikutnya antigen akan lebih mudah dikenali dan dilumpuhkan, dan sebagian lainnya akan menjadi sel plasma yang menghasilkan hemoglobin atau antibodi. Titik di mana hemoglobin ini merupakan pertahanan yang dikeluarkan di darah. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja sel T. Titik di mana pada awalnya antigen akan dimakan oleh sel dendrit adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah dan penyakitnya, yang berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting sel, di mana APC ini akan mengaktifkan sel helper. Oksigen yang diperlukan oleh sel. Kemudian sel T sitotoksik berperan langsung dalam menghancurkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper bekerja sebagai pembantu merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B spesifik, yang membantu mengaktifkan sel T sitotoksik yang mengeluarkan sitokin yang menstimulasi kerja makromag dan sel natural killer. Selanjutnya kita masuk ke dalam hematologi. Yang pertama, definisi hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah dan penyakitnya. Hematologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu haima yang berarti darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang dilakukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan darah dan sistem imun yang menghasilkan semua sel dalam tubuh, termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis. Ini terjadi di sumsum tulang, di mana
Sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda, yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Tinjauan fisiologis sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sulsul tulang dan nodus limfa. Darah merupakan organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, normalnya sekitar 5.000 per milimeter kubik darah, dan leukosit atau sel darah putih, normalnya sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Terdapat sekitar 500 sampai 100 eritrosit setiap satu. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit setiap satu. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit tiap satu leukosit. Leukosit dapat berada dalam beberapa bentuk, yaitu eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada juga fragmen-fragmen sel tak berinti yang disebut dengan trombosit, yang normalnya 150.000 sampai 450.000 trombosit per milimeter kubik darah. Komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Fraksi darah yang ditempati oleh darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran atau tujuan. Yang pertama, tulang sumsum. Tulang menempati bagian dalam tulang spons dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar dalam tubuh. Sumsum bisa berwarna merah dan kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik atau disebut dengan penghasil darah utama. Sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Sumsum sangat banyak mengandung pembuluh darah dan tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel bebas, di mana sel paling primitif dalam populasi sel bebas ini adalah sel sistem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda, di mana garis keturunan mieloid meliputi eritrosit, berbagai jenis leukosit, dan trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam sel eritrosit. Ini dia gambaran teman-teman. Sel darah merah normal berbentuk cakram bikonkav, konfigurasi mirip dengan bola lunak yang dipijat antara dua jari. Volume sel darah merah ini sekitar 90 m3, di mana natrium membran sel darah merah sangat tipis seperti karbodioksida, dapat dengan mudah berdifusi melaluinya. Untuk produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, beridoksin, vitamin B6, dan faktor lainnya, di mana defisiensi faktor-faktor tersebut selama eritropoiesis mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah dan anemia. Yang kedua yaitu leukosit. Ini dia gambarnya teman-teman. Leukosit dalam dua kategori. Yang kedua leukosit, ini dia gambarnya teman-teman. Leukosit dalam dua kategori, granulosit dan sel monuklear atau agranulosit. Darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Titik sekitar 60% diantaranya adalah granulosit
dan 40% sel mononuklear, di mana leukosit dengan mudah dapat dibedakan dari eritrosit dengan adanya inti ukurannya yang besar antara dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit mononuklear atau limfosit dan monosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas. Granula titik dalam darah orang dewasa normal. Limfosit berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utamanya memakan benda asing atau fagositosis neutrofil. Tiba di tempat dalam waktu 1 jam setelah awitan reaksi. Peradangan dan memulai fagositosis namun relatif berumur pendek. Sedangkan fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Kemudian yang ketiga, trombosit. Ini dia gambaran teman-teman. Trombosit merupakan partikel kecil berdiameter 2-4 mm yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah. Jumlahnya selalu berubah antara 1.500 dan antara 150.000 dan 450.000 per milimeter kubik darah. Tergantung jumlah yang dihasilkan bagaimana digunakan kecepatan kerusakan. Dibentuk oleh sel raksasa sumsum tulang yang disebut dengan megakariosit. Produksi trombosit diatur oleh tromboprotein. Trombosit ini berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Trombosit ini berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Substansi lain dilepaskan dari trombosit untuk mengaktifasi faktor pembekuan dalam plasma darah, yaitu yang pertama pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasi menjadi material semi-solid yang dinamakan bekuan darah, di mana bekuan darah tersusun terutama oleh sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan-jaringan fibrin, di mana fibrin ini dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks. Adapun berbagai faktor yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi pembentukan fibrin, yaitu faktor pembekuan darah dan jalur ekstrinsik dan ekstrinsik yang pembentukan darah ini diperhatikan secara difragmatis. Yang kedua, plasma darah. Apabila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dinamakan plasma darah. Plasma darah ini mengandung ion, protein, dan zat lain. Apabila plasma ini dibiarkan membeku, sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum, di mana serum ini mempunyai kandungan yang sama dengan plasma kecuali. Demikian hasil penjelasan anatomi fisiologi sistem imun dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.